remaja pelaku pembunuhan seorang balita di Sawah Besar, Jakarta Pusat ini menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kecurigaan mengenai masalah kejiwaannya mengemuka karena ketenangannya saat membunuh hingga melapor dan menghadapi semua interogasi polisi. Tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mulai melakukan pemeriksaan tahap awal pada kejiwaan NF, remaja putri berusia 15 tahun yang membunuh balita tetangganya. Pemeriksaan kejiwaan NF ini akan berlangsung maksimal 14 hari kerja. Pemeriksaan NF dimulai dengan wawancara psikiatri. Selanjutnya adalah pemeriksaan psikometri dan pemeriksaan psikolog serta dokter spesialis lainnya. Kita gali itu adalah di dalam kesimpulan nanti ya, apakah orang ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, apakah gangguan jiwa ini berkaitan dengan masalah tindakannya, apakah dia memenuhi unsur-unsur dapat bertanggung jawab terhadap kasus yang dia lakukan. Wawancara psikiatri, jadi kalau misalnya wawancara psikiatri itu kan lebih daripada curhat ya. Curhat itu kan seperti ya sekedar kita ngobrol dan kita cerita, tapi kalau misalnya wawancara psikiatri itu kan lebih terstruktur, ada hal-hal tertentu yang kita untuk mencari gejala-gejala atau psikopatologi pada pasien ini atau pada si terperiksa. Tersangka NF telah ditetapkan polisi sebagai tersangka dan dipindahkan dari Polres Metro Jakarta Pusat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Menurut polisi, pemeriksaan kejiwaan ini penting untuk kasus sadisme oleh anak ini. Kasus pembunuhan ini dibongkar sendiri oleh NF yang dengan tenang datang ke polisi menyerahkan diri dan mengaku ada jenazah korban dalam lemarinya. Awalnya Polsek kurang percaya, tapi setelah kita koordinasi dengan di Baris Krim Sawah Besar, dicek ternyata memang betul. Di dalam lemari ditemukan ada mayat, anak sesuai dengan cerita dari anak. Nah, ini sementara masih kita lakukan pendalaman, ya, karena ketentuan memang perbedaan ini anak di bawah umur, perlakuannya pun beda dengan orang dewasa. Ada aturan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang sistem peradilan anak. Semuanya masih kita dalami, saya katakan tadi. Semuanya kita masih dalami, tetapi pengakuan awal menyatakan bahwa memang pada saat itu dia spontan saja, hari itu saya pengen membunuh. Cuma satu yang saya sampaikan di sini, bahwa pengakuan si tersangka ini dia memang sering menonton film horor. Itu satu. Ada bahkan apa? Ciki apa? Caki. Film-film Caki. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Kapolres. Dia senang menonton film horor. Dan itu memang hobinya. Untuk yang saat sekarang ini memang betul bahwa tiba-tiba saja ada perasaannya ingin membunuh. Ya. Dan pada saat itu ada tetangganya yang sering main ke situ, datang ke situ. Ya, pada saat itu. Saya tanyakan lagi, pernah nggak kira-kira kamu punya perasaan sini sebelumnya? Ya pernah, tapi saya bisa tahan, Pak. Kali ini saya nggak bisa tahan. Terus gimana sekarang? Saya puas. Makanya saya bilang kita harus periksa ke yang ahli dalam hal ini. NF adalah siswa kelas 3 SMP yang dikenal pendiam namun berprestasi. Sifat keseharian NF membuat tak seorang pun menyadari kemampuan remaja putri tersebut untuk membunuh. Sebelumnya kasus pembunuhan oleh NF terungkap setelah ia datang ke Polsek Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat lalu. Kepada polisi, ia dengan tenang mengaku telah melakukan pembunuhan. Bahkan pengakuan tersebut diunggah NF di akun media sosialnya. Awalnya polisi tak percaya, namun setelah polisi mengecek lokasi, mereka menemukan jenazah anak berusia 5 tahun sesuai pengakuan NF. Diduga NF melakukan pembunuhan hari Kamis di rumahnya. Pembunuhan dilakukan di kamar mandi, lalu jenazahnya disimpan dalam lemari pakaian. Rumah NF dengan rumah korban berdekatan. Korban memang kerap bermain bersama adik NF di rumah NF. Pembunuhan ini mengejutkan banyak orang, terutama ayah korban yang tak mengira tetangganya yang masih di bawah umur mampu melakukan pembunuhan. Tim TV One mengabarkan.